nanjak terus. Terlihat ya tangkuban perahu. Dan di kota Bandung ini kita berhenti dan kita maju. Airnya bening guys. Kalau zaman dulu kita ngojai. Nah, ini nanjak banget guys. Gue lagi panen jagung. Dia naik jadi 100%, kelihatan ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari yang cerah ini, saya mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan sekalian untuk menjajal atau mengetes motor listrik ini dengan tanjakan panjang ya. Tadi saya sudah melakukan perjalanan sejauh 9 km untuk mencapai tempat ini teman-teman. Dan baterainya tersisa berapa nih, nggak kelihatan 88% ya. Oke, mulai dari titik ini lumayan tanjakannya agak panjang teman-teman. Tadi juga lumayan dari bawah ke atas sini, dari sana juga lumayan nanjak ya. Tapi disinilah titik dari tanjakan yang terus-terusan ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikutin terus. Saya akan mencoba motor ini dari tanjakan yang terus-terusan gitu ya. Saya masuk ke mode 2 teman-teman. Mulai dari depan nanti di situ jalannya nanjak terus, lumayan panjang ya, dan tanjakannya juga tidak kaleng-kaleng. Sini udah agak nanjak dikit. Kebetulan saat ini baru saja matahari terlihat teman-teman. Waduh. Nah, dari sini ke bawah dulu karena ada sungai. Nah, di depan sudah terlihat ya tanjakannya. Kita mulai mendaki guys. Bentar, kagok. Apakah kuat atau stabilkah? Kalau kuat sih pasti kuat, tapi saya mencoba. Dan ini juga tidak bisa kenceng-kenceng banget. Masalahnya jalannya tidak begitu rata guys. Ini tidak terlalu nanjak, tapi nanjak gitu. Tadi 88% ya. Tadi sudah berjalan sejauh 9 km. Nanti kita coba stop and go yang paling nanjak ya. Nah, ini nanjak terus guys. Tuh. Kecepatan 30-an ya, ini 34. Kalau terlalu kencang ini nggak enak jalannya, geruduk-geruduk. Tuh. Lagian motor ini agak keras ya depannya. Tuh, kelihatan di depan guys, tanjakannya guys. Ini nanjak banget nih. Hati-hati, banyak pasir. Nah, ini juga hati-hati. Tuh, ditanyakan ada ginjulan guys. Ada polisi HSan. Ini coran lagi, sambungan lagi, ngegejelig lagi. Nah, di sini rata guys.
sini rata. Nanti di depan sambil kita lihat pemandangan di pagi hari ini guys, pemandangan alam yang indah guys. Nah kita lihat nanjak lagi guys. Bisa terlihat nanjak terus. Kan jalannya gitu. Di sini dingin banget guys. Tadi malam hujan ngari rinci. Kita sebelah kiri aja guys. Ini sudah masuk area hutan guys. Ini sambungan biasa, sambungan soran. Nah, di sini sudah ke alam terbuka guys. Aduh, serap Nah, di sana bisa teman-teman lihat jalan nanjaknya ya. Sebelah sana nanjak terus ke atas. Sekarang kita tengok dulu ke sebelah sini guys. Oh, itu di depan Gunung Malabar guys. Di bawah sana terlihat ya tangkuban perahu, dan di kota Bandung terlihat masih banyak embun guys. Jadi tidak terlihat, seperti tenggelam di dalam awan guys. Oke, ini apa? Oh, ini WC umum. Nah, sebelah kanan ini adalah lapangan guys, lapang bola, stadion lapangan buat warga sini lah. Kita lanjut guys, ini ada tanjakan ke kiri sini guys. Nah, kita berhenti di situ nanti ya. Kita berhenti. Nah, ini pas nanjak banget guys. Tadi depan lah banyak orang nih. Coba kalau segini kita berhenti, kemudian kita maju. Nyantai guys, kuat guys. Tanyakannya cuma sampai sini aja kayaknya. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke sana sambil balik lagi. Jalan ini muter. Di sini sudah aspal lagi guys, aspal jadul. Sepertinya tanyakannya sudah begitu. Nanti kita lihat di depan apa ada tanyakan lagi. Nah, ini nanyak juga guys. Tapi tidak terlalu ekstrim ya. Nanjak ya. Waktu itu saya pernah bikin video ke sini tapi pakai Mio ya. Waktu itu Mio nya kur sehat, jadi ngegerung-gerung guys. Di sini masih banyak yang menggunakan kompor tradisional, bukan kompor ya. Jadi masih banyak yang menggunakan, kalau bahasa Sundanya mah hawu guys. Jadi kalau ini mah kompor pembakaran lah. Jadi masih menggunakan, banyak yang memasak dengan menggunakan kayu bakar guys. Jadi kalau tadi ngerasain bau-baunya itu alami banget ya. Jadi rindu ya, jadi rindu kampung halaman. Di depan ada waterfall ya.
sungai. Wah, ini airnya bening guys. Kalau zaman dulu kita ngojai guys, tapi ya pala laur bisa ada orainya. Tuh, waduh, ada tangkal cau. Suara alamnya enak ya. Kita ke area perhutanan guys, Leuweung Awi ini. Waduh, cai ini teh motornya baru dicuci guys tadi malam guys, karena kan kemarin hujan dan banjir ya di daerah Dayakolot, jadi supaya tidak terjadi korosi makanya saya cuci guys. Enten. Nah, di sini guys ada tanjakan ke kanan guys, kalau ke kiri kan mudun. Coba kita coba ke sana ya. Nah, ini nanjak banget guys. Gue lagi panen jagung cabutan. Tuh jalannya licin guys. Ini nanjak, saya bukannya tidak bisa ngebut ini karena jalannya jelek dan licin ya. Bahan ini kurang bagus guys kalau kena licin itu, banyak licin. Oke, kita balik lagi lah ke sana, tidak terlalu ekstrim guys, mendatar. Jalannya licin dan berair guys. Ini baterainya kalau lagi jalan gini sih memang tidak begitu terdetek guys, tidak begitu terdetek berapa persennya. Sebentar, ada motor di belakang. Oke, ini kameranya saya pindahin ke atas ya. Ini pemandangannya indah guys, mantap pokoknya. Kita sambil menikmati pemandangan guys sambil ngetes motor. Pagi ini sejuk sekali di sini. Saya pindahin dulu kameranya ke bawah lagi. Oke guys, kita lanjut. Kalau di sini mudun terus guys. Sambil ngetes ban juga guys. Bannya agak-agak licin. Buat teman-teman yang berada di kota, yang kehidupannya di kota, sekali-sekali main deh ke pedesaan ya seperti ini, akan mendapatkan udara yang segar guys. Bandung pun segar, kata orang Jakarta, orang Bekasi, katanya Bandung itu segar. Jadi kalau pakai mobil mereka pasti AC-nya dimatikan. Apalagi kalau sore dan malam hari ya, AC-nya dimatikan dan dibuka jendela mobilnya semua guys. Jadi mereka itu pengen merasakan sejuknya udara Bandung. Segar sekali, sehat untuk kesehatan, pernapasan. Makanya di daerah sini tuh jarang sekali orang yang sakit guys. Jadi sehat-sehat lah. Nah, ini jalannya hancur guys, batu-batu ungkul. Waduh.
daerah Ciapus, Paninjauan ya, Paninjauan apa. Jadi buat pemerintah setempat nih, bisa dilihat jalannya seperti ini. Masalahnya ini nanjak, terus jalannya jelek seperti ini, jadi berbahaya ya, berbahaya. Jadi buat pemerintah setempat, ayolah perbaikilah sebelum viral. Sebenarnya ini untuk dana desa pun pasti mencukupi lah ya. Dana desa itu mungkin dananya itu sesuai dengan luas wilayah ya, saya nggak ngerti sih. Nah ini udah dicor lagi. Tuh ada mobil truk. Nah jadi motor listrik itu kalau kondisi turunan gini, dia tuh regeneratif ya, kan disebutnya teh regeneratif braking. Jadi kalau di rem itu dia akan mengisi, tapi yang rem belakang ini udah saya rubah guys. Jadi kalau di rem itu dia tidak regeneratif, tapi dipindahin ke tombol sebelah kanan ini yang cruise control itu. Jadi motor ini cruise controlnya dimatiin karena jarang dipakai ya. Nah sekarang kita itu udah jadi 95, tadi kan udah 80 ya, 84. Sekarang saya sambil mudun, saya pijit tuh 100% guys. Dia naik jadi 100%, kelihatan ya. Tuh dilepas berkurang lagi 99, dipijit jadi 100 lagi guys. Nah ini sambil ngisi baterai guys, mudurnya lumayan panjang tuh. Tadi juga sebenarnya kalau tanjakan lewat sini sih bisa aja, cuma jalannya kurang enak guys. Nah ini tidak saya rem tuh lihat, tapi pelan-pelan saya cuma mijit regeneratif brakingnya guys. Dilepas nggak glosor doi, ini terlalu kenceng saya rem. Nah dilepasin nggak glosor, saya pijit. Pelan lagi. %, guys. Nah di sini udah jelek lagi jalannya guys. Nah jadi gitu maksudnya saya minahin regeneratif brakingnya ke switch yang sebelah sini tuh. Jadi maksudnya kalau dibarengin sama rem kan, jadi dia malah jadi ngerem gitu. Jadi fungsi regeneratifnya tidak begitu optimal guys. Kalau di baterai lithium sih lumayan pengaruhnya agak banyak, karena lithium itu ngecasnya bisa sebentar ya, tapi kalau misalkan seperti ini dengan baterai SLA agak-agak lama kan ngecasnya, tapi lumayan juga sih teman-teman. Jadi kita bisa mengembalikan regenerasi, mengembalikan tenaganya gitu, jadi mengisi baterai kembali. Kita masih akan melihat pemandangan yang indah. Saya masih mencoba menggunakan fitur regeneratifnya guys. Tapi tanjakan ini lebih jauh ya, lumayan lebih panjang daripada tadi. Nanti di depan juga, setelah ke bawah nanti juga ke atas lagi ini. Ini tidak saya rem, saya pijit regeneratif braking, regeneratif tuh langsung motor ini jadi berubah menjadi pelan. Jadi kalau motor mesin itu bisa disebut engine brake guys, jadi rem mesin. Persawahan
persawahan guys. Ke bawah kemana ya, ada warung-warung ya, ngopi ya. Ada persawahan tapi kehalang sama pohon-pohon ya. Pemandangannya sawahnya belum ditanamin ya. Oh baru ditanamin ya, ada yang baru ditanamin, ada yang masih di traktor ya. Nah ini mudun kan guys, ternyata ini nanjaknya lebih panjang guys, harusnya tadi lewat sini ya, tapi saya tadi sudah terlanjur menjauh guys, udah terlanjur ke atas sana. Tapi untuk panjangkannya lebih ekstrim yang tadi guys daripada ini. Kalau ini panjang tapi tidak terlalu, ada buceri, ibu lokal jadi buceri guys, boleh ngecat sendiri sarapan pagi. Oh bukan posyandu. Nah ini sawah yang waktu itu teh, sawah ini dijual. Aduh tuh sana tuh. Jadi level supnova ini bisa terlihat sisanya berapa persen ketika motornya berhenti guys. Soalnya kalau seperti ini menunjukkan apa ya, power yang dipakai secara real time guys. Jadi kalau digas nanjak dia tuh berkurang ya, presentasinya berkurang, itu menunjukkan bahwa konsumsi baterainya tuh segimana gitu, seberapa persen. Nah ini nanjak guys. Waduh, harusnya kalau tanjakan itu jangan pakai ginjulan seperti itu, membahayakan. Ini nanjak guys, kalau lihat dari sana sih seperti nanjak banget, tapi kalau udah kenyataannya gini nggak terlalu. Nah sekarang kita mudun lagi. Karena teman-teman terima kasih sudah menyimak video saya di pagi hari ini, jalan-jalan sambil ngetes menjajal motor ini dengan tanjakan panjang, dan juga disuguhi dengan pemandangan indah dan segar di pagi hari ini teman-teman. Oke teman-teman, di dukung terus channel Ngacaprak Vlogger. Yang belum subscribe silahkan subscribe, lebih banyak subscribe lebih baik, dan tekan juga tombol jempol ke atas, dan juga bagikan kepada teman-teman yang satu frekuensi dengan teman-teman dan saya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.